البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di Kitabul Haid tentang masalah apa itu iktikaf. Iktikafnya wanita yang mustahadah, bukan yang haid tapi yang mustahadah. Hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah. Hadis yang berikutnya juga sama. Jadi kita habiskan semampunya di sini. Qala rahimahullahu taala al-hadisul ashir ba'da salasimi'ah 310. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid ibnu Zurai' an Khalid an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha qalat i'takafat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajih. Fa'ilnya imra'ah. Ada seorang wanita dari istri Nabi yang iktikaf bersama Nabi. Maksudnya satu masjid, tapi kemahnya lain-lain. Ya, Nabi tak mau satu kemah diisi 2 orang, nanti tak jadi iktikaf. Karena masing-masing sedang munajat dengan Allah, bukan sibuk untuk membahas yang lain. Fakanat tarad dama wasufrah. Dia sering melihat darah, yaitu apa? Masalah istihadah itu. Wasufrah, dan juga cecair yang warnanya kuning. Wa tastu tahtaha, dan bejana, semacam bejana atau wadah air itu ada di bawahnya. Wahiyatu sholli, dalam keadaan dia sholat. Iya, menitik, betul. Iya. Ya namanya ada luka, mungkin getah darah bening atau apa mungkin. Namanya ada luka, pembuluh darah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, guru beliau yaitu Abu Raja Al-Baghlani Al-Balkhi, Qutaibah bin Sa'id. Balkh itu adalah negara di mana? Negeri di mana? Di Afghanistan, ya. Di Afghanistan sana. Ayo. Qala haddatsana Yazid ibnu Zurai'. Kalau tak salah beliau adalah Abu Usman, ya, kalau tak salah, ya, Yazid bin Zurai'. Beliau adalah Al-Basri, dikatakan ilaihi muntahat tasabbut, yang paling kuat pemeriksaan hadisnya di Basrah. Beliau belajar kepada Syu'bah. Dan dikatakan beliau adalah Raihanatul Iraq, yaitu wewangiannya orang Irak. Nah, beliau juga min asbatin nasfi Sa'id bin Abi Arubah. Cuma di sini beliau meriwayatkan dari Khalid. Khalid ini siapa? Ini seperti yang di atas. Khalid yang meriwayatkan dari Ikrimah. Beliau adalah Khalid bin siapa ya? Yaitu Khalid ibnu Yazid, kalau tidak salah Abul Munazil Al-Hadza. Khalid bin Yazid Al-Hadza. Baik. Al-Basri, siqah. An Ikrimah Abu Abdillah Al-Barbari, maula dari Ibnu Abbas. Cuma kali ini meriwayatkan dari Aisyah. Jadi hadisnya sahih, sanadnya sahih, ma'ruf. Di sini Aisyah bercerita, ada seorang wanita dari istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang iktikaf bersama Nabi. Dalam keadaan dia mengalami darah yang terus mengalir. Nah, riwayat ini telah dijelaskan oleh riwayat yang sebelumnya, riwayat Ishaq bin Rohawaih itu. Yaitu siapa? Yaitu dia mengalami istihadah, bukan darah yang lain, tapi darah istihadah, bukan darah haid. Makanya dikatakan wahiyatu sholli, dalam keadaan dia sholat. Ini menunjukkan walaupun darah itu keluar, tapi dia bukan darah haid, maka ini tetap diperbolehkan untuk sholat, karena ini luka, ini udzur. Walaupun kita tahu bahwasanya sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah najis, tetapi ini adalah sakit, sehingga waktunya sholat diizinkan untuk sholat. Yang penting dia berwudu setiap kali hendak sholat, walaupun darah tetap mengalir. Alhamdulillah kalau sekarang ada pampers dan sebagainya itu membantu. Dulu mungkin sulit untuk mencari yang seperti itu. Ya sudah, di bawah kakinya diletakkan bejana. Ini menunjukkan semangatnya istri Nabi untuk beribadah, bukan dengan alasan sakit sedikit langsung sering cuti, padahal bukan haid. Ini semangatnya mereka, bahkan iktikaf walaupun dalam keadaan terluka seperti itu. Iya. Betul. Ya semampunya, lihat apa yang dimampui. Dan ini menunjukkan apa? Wajibnya untuk menjaga masjid dari darah, dari
sesuatu yang kotor, alal khilaf, apakah itu najis ataukah kotor semata. Kalau jumhur ulama mengatakan najis, walaupun bukan darah haid. Tapi intinya adalah yaitu apa? Diwajibkan menjaga masjid, jangan sampai terkena sesuatu yang kotor. Kemudian hadis yang berikutnya ini sama intinya. Al hadisul hadiyah asyar ba'da salasimi'ah, hadis yang ke 311. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Mu'tamir an Khalid an Ikrimah, sama kembali ke Khalid ke Ikrimah. An Aisyah anna ba'da ummahatil mu'minin, bahwasanya sebagian dari ibu kaum mukminin yaitu istri Nabi, i'takafat wa hiya mustahadah, i'tikaf dalam keadaan dia haid. Telah kita lewati pembahasan kemungkinan beliau ini adalah Ummu Salamah dari Bani Makhzum, istri Nabi, atau boleh jadi yang kedua siapa itu kemungkinan Zainab bintu Jahash dari Quraisy. Zainab bintu Jahash ini memang dari Quraisy, cuma kabilah apa ya? Kabilah pecahan Quraisy itu, karena tak hafal. Intinya kemungkinan adalah salah satu dari dua wanita ini yang mengalami haid, mengalami istihadah pada waktu itu. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari guru yang ketiga yaitu Musaddad. Abu siapa Musaddad? Ada yang ingat tak? Iya, Abdul Hasan Musaddad bin Musarhad al-Basri. Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Entah bagaimana itu. Iya, semuanya bin. Tak, Maula masuk Islam pada apa itu? Datuk yang kesekian. Bukan itu ini. Tak, dia orang Basrah. Basrah rata-rata putih, walaupun ada yang Arab, ada yang bukan Arab, tapi Persia dan sebagainya. Bukan hamba, tapi diislamkan oleh sebagian sahabat. Kita tidak mengatakan dia hamba, tapi dikatakan maula karena diislamkan oleh seseorang, dikatakan maula. Bukan karena penghambaan kali ini. Beliau meriwayatkan dari Mu'tamir, yaitu Mu'tamir bin Sulaiman. Ada yang mengatakan Mu'tamir di sini adalah Mu'tamir bin Sulaiman. Cuma ana belum sempat periksa kunyahnya siapa. Ada yang mengatakan Mu'tamir bin Sulaiman bin Abdullah, tapi kunyahnya ana belum periksa. Sanad yang di atas sama setelah itu. Intinya apa di sini yang diinginkan oleh Imam Bukhari sesuai dengan bab di sini adalah boleh wanita yang istihadah itu iktikaf. Yang penting jangan sampai darah itu mengotori masjid. Dan dikiaskan oleh sebagian ulama untuk laki-laki yang dia mengalami salasilul baul, yaitu kencing terus-menerus karena sakit. Apakah boleh dia iktikaf? Boleh, yang penting jaga jangan sampai mengotori masjid. Ya pakai pampers baik-baik atau dijagalah pandai-pandai. Kalau ternyata tak mampu ya sudah, jangan iktikaf daripada nanti masjidnya kena najis. Boleh tak pakai tong besar masuk dalam masjid, dah duduk di dalam situ, itu nyusahkan nanti. Tapi apa yang dimudahkan. Dan juga dikiaskan dengan yang lebih ringan yaitu salasilur rih, yaitu kentut yang terus-menerus. Ada orang yang sakit, yaitu mungkin klepnya agak longgar atau apa sehingga terus-menerus terbentuk gas keluar terus. Apa namanya? Cirit-birit. Makan silang. Nah, mungkin misalkan, tapi ini sakit bukan karena itu, tapi karena sakit memang sering mengalami itu. Yang seperti ini dimaafkan. Dan ini lebih ringan, tidak sampai membuat masjid dikhawatirkan ternajisi. Yang penting setiap kali sholat dia berwudu, karena memang ya wudu ya apa tadi itu kentut itu membatalkan. Tapi setiap kali dia mau sholat dia wudu. Nanti kalau di dalam sholat dia kentut tak masalah, dimaafkan sampai dia salam, karena ini sakit. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Intinya sesuatu yang pelanggaran yang dihasilkan dari suatu uzur, maka yang seperti ini dimaafkan karena orangnya memang tidak mampu kecuali itu, namanya sedang sakit. Kalau itu dalam sholat Jumat tuh. Iya, silent killer. Tapi tak kuat. Tak tahu. Jadi lebih baik orang Yaman tuh, siapa itu namanya itu yang dulu itu yang si imamnya dikatakan, imam Anda batal
kentut tadi, sikit ya. Dia jujur, cuma sikit katanya. Tapi batal. Itu ya batal. Cuma dia tak mau batal, sampai salam dia terus. Kasih tahu ini yang kau kentut, iya tapi sikit ya katanya. Ya tetap batal. Kecuali kalau dia salasil arri, itu memang kentut terus, walaupun dah wudu pun kentut terus, jadi dimaafkan. Sholat semampunya, tak masalah. Boleh jadi imam, boleh jadi makmum, tak mengapa. Cuma lebih baik ya jangan jadi imam, nanti makmumnya kasihan. Zaman dahulu katakan batuk, tersemot, demam ataupun Iya. dapat penyakit cirit-cirit, biasanya mereka ni makan benda-benda yang natural. Oh, pasti. Tapi Kalau dia zaman dulu. masalahnya nak sembuh tu hampir beberapa hari. Iya. Tapi biasanya barang alami itu lebih tahan lama kesehatannya karena pakai bahan alami bukan bahan kimia. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan setiap kaum dan di setiap tempat itu selalu Allah sudah sediakan untuk mereka bahan-bahan untuk mendukung kesehatan mereka di sekeliling mereka. Memang ini rahmat Allah Ta'ala. Daun-daun pokok. Iya, mungkin pokok juafa kah apa kalau yang untuk cirit-birit Itu yang jadi. atau mungkin apa teh-teh yang pekat mungkin atau apa tak tahu. Itu yang jadinya di Jawa tu. Jamu-jamu. Jamu-jamu itu. Iya. Untuk ubat-ubatan badan. Iya betul. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Zaman dulu kalau demam